Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewet Okti Erlina dengan NIM 1904043 dari kelas A, S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas formulasi sediaan cair dan semi solid. Yang pertama yaitu tentang kelarutan, di mana kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Yang pertama, kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Berikut adalah istilah dan perbandingan kelarutan. Berikut adalah istilah dan bagian pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian zat terlarut. Yang pertama, sangat mudah larut, yaitu kurang dari satu bagian. Mudah larut 1 sampai dengan 10 bagian. Larut 10 sampai dengan 30 bagian. Agak sukar larut yaitu 30 sampai 100 bagian. Sukar larut 100 sampai 1000 bagian. Sangat sukar larut 1000 sampai dengan 10.000 bagian. Praktis tidak larut yaitu lebih dari 10.000 bagian. Berikut adalah uji dalam pembuatan eliksir dan sediaan farmasi. Yang pertama, uji organoleptis, yaitu uji yang melibatkan sifat-sifat fisik dari suatu sediaan eliksir. Adapun pemeriksaan atau uji organoleptis ini meliputi pemeriksaan warna, bau, rasa, dan bentuk sediaan yang dibuat. Uji organoleptis biasanya dilakukan dengan bantuan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk, dimulai dengan pemeriksaan terhadap warna sediaan. Warna dari sediaan eliksir menurut literatur yaitu bening, dan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap sediaan adalah bening. Selanjutnya, selain pemeriksaan warna, dilakukan juga pemeriksaan bau dan rasa. Menurut literatur, eliksir memiliki bau dan rasa yang sedap. Setelah melakukan evaluasi terhadap bau dan rasa, eliksir parasetamol memiliki bau dan rasa yang sedikit sedap. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan bentuk sediaan eliksir parasetamol sesuai dengan bentuk eliksir yang tercantum dalam literatur, yaitu larutan. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan eliksir parasetamol memiliki sifat fisik yang sesuai dengan literatur setelah dilakukan uji organoleptis. Kemudian, uji bobot jenis. Maksud dari percobaan ini adalah untuk mengetahui dan menentukan kerapatan suatu zat padat dan menentukan bobot jenis beberapa jenis cairan. Dalam farmasi, bobot jenis adalah faktor yang memungkinkan pengubahan jumlah zat dalam formula farmaseutik dari bobot menjadi volume dan sebaliknya. Bobot jenis juga digunakan untuk mengubah pernyataan kekuatan dalam konsentrasi persen berat jenis. Dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai tipe piknometer, neraca Mohr-Westphal, hidrometer, dan alat-alat lain. Dan selanjutnya adalah cara mengetahui bobot jenis, salah satu dengan menggunakan piknometer. A. Timbang pikno bersih. Yang kedua, atau B. Letakkan kaca arloji dan isinya dengan eliksir yang akan diuji. C. Masukkan pikno yang berisi sampel ke dalam beaker gelas dengan 200 ml air es, yaitu besar dari 20 derajat Celcius. D. Segera ambil, teteskan cairan yang berada di luar kapiler
dengan kertas saring, menyedot sisi ujung kapiler, terus tutup kapiler dengan tudung cepat-cepat. E. Biarkan pada suhu ruangan, baru bagian luar pigno dilap. F. Timbang pigno dengan isinya. G. Bobot jenis dihitung dengan rumus BJ sama dengan P tambah E kurang P bagi VE, di mana P tambah E adalah berat pigno ditambah eliksir, P sama dengan berat pigno kosong, sedangkan VP adalah volume pignometer. Selanjutnya yang dibahas adalah uji kejernihan, di mana pengujian visual ditujukan bagi pengotoran tidak larut, khususnya bahan melayang dan serpihan gelas. Pengotoran berasal dari material penyaring, ketidakcermatan membersihkan wadah sediaan. Pengujian dapat dilakukan dengan cara visual. Wadah dari sediaan diputar secara vertikal 1800 Celcius berulang-ulang di depan suatu latar belakang hitam putih, dan dari samping disinari dengan cahaya. Pencahayaan menggunakan lampu Aterman atau lampu proyeksi. Maka kotoran berwarna akan tampak pada latar belakang putih, sedangkan kotoran tidak berwarna akan tampak pada latar belakang hitam. Selanjutnya adalah uji pH. Prinsipnya diukur menggunakan alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai, yang telah dibakukan sebagaimana mestinya. Tujuan untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkannya dengan pH teoritis. Metode yang digunakan pada uji ini yaitu pengukuran dilakukan pada suhu 250 atau lebih kurang 20, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Skala pH ditetapkan dengan persamaan pH sama dengan pHs ditambah E dikurang ES bagi K. E dan ES adalah potensial terukur dengan sel galvanik. pHs adalah larutan dapar untuk pembekuan yang tepat. K adalah perubahan dalam potensial per perubahan unit dalam pH. Penafsiran hasil, harga pH 3,8 sampai 4,0 dilihat dari yang tertera pada potensiometer atau pH meter. Uji selanjutnya adalah uji kelarutan, di mana tujuan dari uji kelarutan ini yaitu salah satu cara untuk menentukan golongan zat serta karakteristik masing-masing gugus fungsinya. Alat yang digunakan dalam percobaan uji kelarutan ini biasanya adalah tabung reaksi, penjepit tabung, pipet ukur, pipet tetes, dan juga rak tabung reaksi. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Metode dalam uji kelarutan dilakukan dengan metode Higuchi dan Konor. Pengujian kelarutan dilakukan dengan menambahkan sejumlah zat yang berlebihan ke dalam media etanol hingga larutan tersebut jenuh. Kemudian dilakukan pengocokan menggunakan shaker selama 48 jam pada suhu 25 derajat Celcius dan kecepatan konstan. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Uji yang selanjutnya adalah uji stabilitas. Uji stabilitas merupakan
salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar eliksir dalam keadaan stabil. Penggunaan pelarut khusus dalam kebanyakan eliksir sering diperhitungkan terhadap pertimbangan stabilitas, tetapi diperlukan penambahan penstabilisasi. Sebagai contoh neomycin, eliksir BPC yang diatur pH 4-5 dengan asam sitrat untuk mengurangi timbulnya warna hitam saat penyimpanan. Ditambahkan juga NaETA sebagai pemisah terhadap logam yang mengkatalisa penguraian antibiotik. Sebagai pengatur pH untuk sediaan oral, biasa digunakan NaOH, asam sitrat, dapar fosfat. Sedangkan sebagai antioksidan, biasanya ditambahkan asam askorbat 0,01 sampai 0,1% dengan pH stabilitas 5,4 dan sodium metabisulfit 0,01 sampai 1%. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Yang terakhir yaitu uji viskositas. Uji viskositas bertujuan untuk mengukur dan menganalisa tingkat kekentalan atau disebut juga viskositas pada suatu zat cair. Dengan kemampuannya, produk ini dapat mengukur tingkat kekentalan suatu zat cairan dengan akurat dan spesifiknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Alat uji kekentalan banyak digunakan industri untuk perangkat pengujian produk sebagai standar kualitas mutu sesuai dengan standarisasi kekentalan. Metode dua buah silinder konsentris berputar dengan meneliti gaya gesek cairan dengan silinder yang diindikasikan dari torsi yang dihasilkan silinder. Perubahan temperatur pada cairan sangat sensitif, sehingga mempengaruhi perubahan viskositas cairan. Sekian tugas video tentang eliksir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Itu semua murni dari saya karena kelebihan hanyalah milik Allah SWT semata. Dan jika ingin memahami dunia farmasi lebih lanjut, mari bergabung dengan Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini
kau lalui.